wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos. Berjumpa lagi bersama saya Gaida Zahira dalam program Mom and Kids, Ibu Cerdas, Anak Sehat, Banjarmasin Pos. Nah, hari ini, hari Sabtu 14 Mei 2022, program Mom and Kids hadir untuk kita semua. Kali ini dengan tema yang akan dibawakan yaitu bentengi buah hati dari hepatitis akut. Nah, untuk memberikan ilmu pengetahuan dan penjelasan mengenai tema kali ini, kita kehadiran narasumber dari anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Budianto, spesialis anak. Ya, Pak ya? Ya, apa kabar Bapak? Oke, baik Bapak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita tentang hepatitis ini Pak, tapi mungkin banyak juga dari Mom and Kids di rumah yang belum tahu penyakit hepatitis ini apa sih Pak? Hepatitis itu artinya keradangan ya. Hepar itu adalah organ dari hati itu sendiri ya. Jadi keradangan pada hati itu yang disebut sebagai hepatitis gitu ya. Oh gitu. Ya. Iya, jadi kalau hepatitis itu peradangan di hati. Nah, sekarang kan lagi rame nih Pak, masalah hepatitis akut. Nah, itu ada bedanya nggak sih Pak mengenai hepatitis dan hepatitis akut Pak? Ya, jadi hepatitis ini sendiri sebetulnya kalau penyebabnya sangat luas ya. Jadi mulai dari infeksi, mungkin yang paling sering di tempat kita ya ada infeksi. Ya. Infeksi bisa karena virus ya, bisa karena bakteri, bisa karena parasit, bisa karena jamur, macam-macam ya. Jadi mungkin yang paling sering adalah virus hepatitis yang paling sering disebut ya. Jadi virus hepatitis ini ada virus A, B, C, D sampai E ya. Jadi sampai sekarang ditemukan 5 macam virus ya sampai dengan E ya. Kalau dari disebut akut itu berarti dia onsetnya cepat ya. Tapi karena penyakit hepatitis ini biasanya memang cukup ya. Jadi masa inkubasi segala itu cukup lama. Jadi biasanya antara akut dan kronis itu batasnya adalah sekitar 6 bulan ya. Jadi ya, kalau sudah sampai dengan 6 bulan kita bisa nyebut itu sesuatu yang kronis. Jadi kronis itu berarti sudah panjang. Kalau yang akut ini yang terjadinya dalam waktu yang lebih singkat, yaitu yang disebut sebagai akutnya. Itu ya. Jadi penyebab yang lain mungkin ada yang karena autoimun ya, ada yang karena proses kelainan metabolisme, kelainan bawaan dan lain-lainnya ya. Jadi banyak sekali penyebab dari keradangan pada hati seperti itu ya. Di hepatitis akut ini salah satu, kalau dari akut berarti yang disebut akut ini yang onsetnya cepat ya. Tapi kalau yang sekarang yang beredar hepatitis akut ini adalah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ya. Untuk saat ini memang diduga suatu infeksi virus, tapi virus ini sebelumnya belum pernah ditemukan. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya karena pemeriksaan pasti kita justru sangat lengkap ya. Jadi begitu ada penyakit itu dicari benar-benar sampai ketemu penyebabnya ya. Kalau di negara seperti kita mungkin karena keterbatasan kadang-kadang kita mungkin nggak melakukan pemeriksaan selengkap di sana. Jadi pertamanya ketemu di Amerika, di situ ditemukan ini dicari semua macam virusnya nggak ketemu. Akhirnya ada awalnya 5 kasus, kemudian bertambah 4 jadi 9 kasus, ditemukan penyebabnya nggak ketemu juga gitu ya. Jadi dari yang penyebab yang biasanya ditemukan. Makanya kita sebut sebagai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Jenis A, B, sampai E. Nah, itu kenapa jadi bisa bermacam-macam golongan gitu, Pak? Ya, jadi kalau sebetulnya nggak cuma virus hepatitis. Jadi kalau untuk hepatitis sendiri penyebabnya ada virus yang disebut virus hepatitis ya. Berarti virus itu nanti kalau masuk tubuh dia akan langsung menuju ke hati. Jadi dia akan menyebabkan gangguan pada hati ya. Ada lagi yang virus bukan non hepatitis ya, namanya virus non hepatotropik istilahnya ya. Jadi macam-macam virus ya. Misalnya virus demam berdarah, kemudian ada virus Epstein-Barr ya, virus macam virus parvovirus ya, terus virus SARS-CoV-2 juga bisa ya. Itu bisa menyebabkan juga keradangan pada hati, tapi dia nggak spesifik disebut sebagai virus hepatitis karena pada tubuh dia nggak langsung ke hati. Jadi dia itu ke organ-organ lain juga. Nah, kalau yang disebut virus hepatitis ini berarti virusnya memang hanya menuju ke hati aja. Jadi sampai sekarang ternyata virus yang sifatnya seperti itu ditemukan cuma 5 macam ya. Jadi dari A sampai dengan E ya ditemukannya ya. Dimulai penemuan, nanti kalau ketemu lagi nih mungkin misalnya ditemukan, oh ini virus hepatitis ternyata yang baru ya, mungkin nanti jadinya virus hepatitis H. Kenapa H? Karena F sama G sudah pernah ditemukan sebelumnya,
tapi ternyata dia bukan virus hepatitis. Jadi nanti yang berikutnya kalau ketemu virus hepatitis lagi adalah virus hepatitis H. Tapi ini memang belum ya untuk saat ini ya. Jadi ini diduga belum tentu suatu virus juga ya, belum tentu juga virus hepatitis. Nanti akan kita tunggu penelitian selanjutnya seperti itu. Gejalanya hepatitis ini mulai dari yang ringan tanpa gejala, bahkan sampai yang berat ya, sampai yang mengancam jiwa ya. Jadi itu ya. Jadi gejalanya tentunya tergantung jenis virusnya juga ya. Misalnya, mohon maaf suara saya nggak jelas ya, jelas. Iya, rada putus-putus, Pak. Putus ya, mohon maaf. Koneksinya pada tadi baik ya. Ya, jadi biasanya kalau hepatitis misalnya biasanya ada demam ya, kamu mungkin demamnya nggak begitu berat ya. Jadi demam mungkin juga ada gejala seperti ini ya, gejala flu ya istilahnya ya. Jadi mungkin bakteri ya, kemudian demam ringan tadi, terus sakit kepala, ya mual muntah seperti itu ya. Awalnya seperti itu, kemudian biasanya kalau hepatitis A ini nanti pada akhir minggu pertama baru mulai jadi mulai kelihatan kuning anaknya. Jadi nanti dari matanya kelihatan yang bagian putihnya jadi warna kuning. Dan nanti jadi juga muntahnya lebih hebat. Kemudian nanti bila kita daerah perut bagian kanan atas itu terasa nyeri ya. Kalau hepatitis A seperti itu ya. Kemudian nanti juga ya, biasanya warna kemihnya juga seperti teh ya, jadi warnanya tua, coklatan seperti teh. Kadang-kadang warna tinjanya juga bisa warnanya pucat ya, kadang seperti dempu istilahnya seperti itu ya. Itu gejala hepatitis. Jadi intinya biasanya yang gejalanya itu adalah di gejala saluran cerna, dan juga yang hepatitis akut biasanya memang juga disertai kuning. Kenapa kuning? Karena ada gangguan fungsi hati ya, dan juga gangguan pengeluaran empedu sehingga menyebabkan gejalanya menjadi kuning ya. Itu kalau hepatitis A seperti itu. Oh gitu. Ya. Iya, nah Ya. untuk anak kecil ini Pak, kan tadi tanda-tandanya kita begitu nih. Terus tuh kapan nih kita bawa buah hati kita ini ke dokter, kapan gitu? Ya, ini sebetulnya tadi kita bicara soal hepatitis akut ya. Jadi hepatitis akut ini yang tadi dari A ya. Jadi Iya. kalau sebetulnya ini nanti kalau yang kalau hepatitis akut yang karena A ya, pada umumnya yang kena ini adalah anak-anak yang cukup besar usianya. Biasanya usia sekolah ya, remaja yang kena seperti itu. Jadi apabila pada umumnya, tapi hepatitis A ini cenderung nggak terlalu berat ya. Jadi maksudnya gejalanya mungkin cukup berat, tapi nggak semuanya butuh rawat inap ya kalau hepatitis A. Jadi hepatitis A ini biasanya misalnya mual muntahnya itu terlalu hebat ya, kemudian mungkin juga anaknya dehidrasi ya, kemudian juga mungkin ada gejala-gejala lain yang misalnya ada gangguan pembekuan darah dan yang lain-lain ya. Kalau diperiksa nanti kadar enzim yang mencerminkan kerusakan hatinya itu tinggi sekali ya, jadi nanti SGOT, SGPT-nya tinggi sekali, itu mungkin yang butuh rawat inap ya seperti itu.